Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam kebajikan untuk kita semuanya. Saya Alimatul Kiptiah. Inilah cerita saya. Saya lahir 19 September 1971 dari 9 bersaudara. Saya anak nomor 5 dan saat kami masih kecil, ya, saya sekitar umur 5 tahun, Pak Lek Bulik saya itu mengunjungi kami di sini, di lereng Gunung Lawu. Saya alim kecil yang umur 5 tahun itu bersenang sekali untuk kemudian mengikuti beliau di Madura. Ketika saya mengikuti Pak Lek Bulik saya di Madura, ada sebuah nilai yang ditanamkan, yaitu walaupun kita kecil, kita juga harus rajin pergi ke masjid. Banyak hafalan yang harus saya lakukan dan juga saya harus setiap hari itu pergi sholat subuh di masjid. Nah, tetapi saat itu ya mungkin saya termasuk anak yang beling atau nakal gitu ya, jika tidak tertib ya. Kadang-kadang kalau saya disuruh pakai sandal jepit untuk alas kaki itu saya nggak mau. Salah satu akibatnya adalah ya kaki-kaki saya itu bengkak, berdarah-darah gitu. Saya harus memaksakan diri ya untuk merangkak di jalan supaya saya tidak mengalami kesakitan. Dan alhamdulillah sih nilai positifnya sampai sekarang dengan kejadian itu, kalau memang untuk mencapai surga atau mencapai pahala itu memang tidak mudah gitu. Jadi kita harus berjuang untuk mencapai sesuatu yang baik itu gitu. Saya kemudian menyadari ya bahwa pendidikan keras dari Pak Lek Bulik itu ternyata alhamdulillah ada hasilnya. Karena kemudian ketika lomba hafalan menang, lomba pidato juga punya keberanian untuk ngomong gitu. Jadi bagi saya sih, percayalah bahwa proses apapun yang kita lalui tak ada yang sia-sia. Alhamdulillah setelah saya selesai dari MTS, saya diterima di Sekolah Pendidikan Guru Agama di Madiun. Saya ketika mau PGA itu ditanya sama Pak Lek Bulik saya, kamu kebutuhanmu berapa sih kalau sekolah itu gitu. Nah, saya hanya melaporkan kebutuhan makan dan kos saja. Saya tidak melaporkan kalau saya itu aktif, seneng ikut organisasi. Maka dari itu ternyata ya kalau kita mau aktif organisasi itu ya kok ya butuh biaya juga gitu ya. Lalu saya putuskan habis sholat subuh saya pergi ke Pasar Besar Madiun, beli marneng, beli lemper, beli donat gitu. Nah itu saya jual di kelas. Dinamika keberagamaan saya ketika saya di SMA itu adalah saya mengikuti salah satu kelompok ya yang mengajak untuk berhijrah, ya berhijrah. Yaitu hijrahnya di sini ya termasuk hijrah berpakaian ya. Mulailah di situ jilbab itu wajib, pakaiannya itu harus tertutup dan lain sebagainya. Saya merasa ada kebutuhan psikologis yang terpenuhi di kelompok ini. Selama saya sekolah di PGA, ternyata itu juga membuahkan hasil yang menurut saya sih sangat menggembirakan. Karena saat itu saya nilai NEM saya itu terbaik kedua se-PGA Madiun gitu. Pak Lek saya bilang gini, Lim, sebenarnya sayang sih kalau kamu itu nggak sekolah gitu ya, nggak dilanjutkan kuliahnya gitu kan. Tapi gimana lagi, kamu tahu kan Pak Lek Bulikmu itu sekarang juga masih masa prihatin, jadi nggak ada biaya untuk menyekolahkan gitu. Ya sudah, gimana lagi kan gitu ya. Besoknya gitu ya setelah perpisahan itu ada bule jauh yang datang menawari saya untuk jadi babysitter ke Amerika. Nah ternyata setelah mendaftarkan untuk cari visa, itu ya pergi ke Amerika itu tidak seperti membalik telapak tangan mudahnya. Kenapa? Karena kalau mau membawa babysitter dari Indonesia ke Amerika itu seperti slavery, seperti perbudakan. Sehingga itu tidak dikabulkan visa kita. Akhirnya udahlah, bismillahirrahmanirrahim. Saya kuliah-kuliah gitu. Akhirnya semua persyaratan visa saya bawa ke Jogja gitu ya. Dan alhamdulillah akhirnya saya keterima di kuliah di Jogja. Saat saya tak berbisik pada siapapun bahwa saya masih ingin sekolah, Tuhan sendiri yang
membimbingku untuk bisa sekolah. Alhamdulillah akhirnya saya dapat sekolah, dapat kuliah di IAIN Sunan Kalijaga di Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Tetapi kemudian saat saya diterima, saya lapor ke bapak ibu saya, ke pak lek bu lek saya. Lalu kemudian mau tidak mau akhirnya pak lek bu lek, bapak ibu mengumpulkan semua yang mereka punya untuk kita kumpulkan sebagai biaya kuliah saya yang pertama. Saya ingat sekali, ibu saya naik sepeda puluhan kilometer untuk menjual semuanya. Dari semester 3, alhamdulillah saya kemudian mendapatkan beasiswa Super Semar sampai lulus. Sehingga saya tidak perlu memikirkan biaya kuliah terkait dengan untuk pembayaran SPP. Nah, jadi saya punya guru ngaji banyak ya ketika kuliah itu. Jadi pengalaman saya dengan mengikuti banyak guru dan juga di kampus itu ada mata kuliah perbandingan mazhab gitu ya. Itu membuka cakrawala keberagamaan saya bahwa cara melihat Islam itu ternyata nggak hanya satu gitu. Yang mulai menghargai keberagaman gitu ya. Berhijrah itu yang seperti apa, jangan berhijrah secara simbolis atau hanya persoalan hijrah kata-kata ya, atau hijrah cara berpakaian, tapi bagaimana kita berhijrah dengan amal perbuatan yang lebih memanusiakan manusia lainnya gitu. Jadi karena saya punya prinsip cinta ba'da nikah, maka sebenarnya ketika masa kuliah itu saya tidak pacaran atau ta'aruf gitu ya. Ya ada sih orang yang dekat gitu ya, tetapi ya tadi ya karena prinsip-prinsip itu tadi, dan akhirnya ketika saya sudah selesai, saya mulai membuka diri. Wah, kayaknya sudah waktunya menikah gini gitu kan. Tapi ternyata kan tadi ya karena prinsip-prinsip ini kan terbawa ke dalam keluarga gitu. Menurut saya kejadian di Arafah inilah yang saya katakan it is amazing. Syukur sekali kepada Allah ya. Bahwa sebenarnya perubahan itu bisa kita upayakan, bisa kita ikhtiarkan. Jadi di tempat yang suci kami bersepakat untuk melakukan redefinisi visi misi keluarga lagi, yang mana ada fleksibilitas peran baik laki-laki maupun perempuan, ayah dan ibu. Dan alhamdulillah dari visi misi tersebut kita dapat jaga sampai hari ini. Menurut saya keluarga sakinah hanya dapat diupayakan jika ada negosiasi dan bukan dominasi. Ada satu kejadian yang sebenarnya tidak kita rencanakan sedemikian rupa gitu ya. Saya hamil sudah 9 bulan lebih, udah waktunya lahir, saya dijadwalkan untuk ujian terbuka. Saya telat 3 menit saat itu, semuanya hadirin sekitar 30-an orang sudah hadir, 5 profesor sudah ada. Salah satu profesor saya bilang, "Alim, you are crazy," katanya gitu. "You don't need to do that," gitu ya. That's okay. According to knowledge, still 4 to 6 hours. So let's keep going. Saya bilang gitu. Alhamdulillah, acara berjalan dengan baik. Saya diumumkan dapat nilai A, bagus gitu ya. Akhirnya setelah pendaftaran saya dipapah ke ruang bersalin. Dan situ saya lying down, tiduran gitu untuk dicek sudah buka berapa gitu ya. Subhanallah. On the right place, on the right time. Ketika saya terbaring, ketuban pecah, jam 7 lebih 10 menit tanggal 3 November 2005 di Hari Raya Idul Fitri, saya mendapatkan anak dan ijazah. Karir akademis dan juga aktivis saya itu dimulai saat saya masih kuliah ya. Jadi di awal tahun 90-an itu kita sudah mulai membincangkan tentang gender. Nah kemudian pemikiran-pemikiran ini lalu saya kembangkan ketika saya ambil S2 di Psikologi UGM dengan tema penelitian sikap tokoh agama di Jogja terkait dengan isu-isu gender. Kemudian saya kembangkan lagi
ketika saya mendapatkan beasiswa Fulbright untuk menyelesaikan S2 di Amerika di bidang Women Studies atau kajian perempuan. Ya, nah kemudian juga saya lanjutkan lagi ketika saya di Australia dengan beasiswa Dikti itu mendapatkan profesor yang sangat luar biasa dan juga punya kesempatan untuk belajar banyak hal terkait dengan isu-isu gender dan feminisme, dan alhamdulillah saya dapat menyelesaikan tepat waktu dengan judul disertasi terkait dengan feminisme dan gender. Satu hal dalam hidup saya yang selalu saya lakukan adalah saya punya resolusi yang harus saya capai di setiap tahunnya. Dan it work well gitu ya. Saya selalu meyakini ya di dalam surat At-Tolak ayat 2 dan 3 itu bahwa barang siapa yang dia berusaha dengan sepenuh hati dan beriman, maka Allah akan memberikan rizki atau jalan keluar yang tanpa disangka-sangka. Dan alhamdulillah juga bersyukur sekali kepada Allah, dengan keluarga yang dirahmati oleh Allah, kita juga punya keluarga yang harmonis, akademis, aktivis, dan harmonis di dalam keluarga. Yang menarik adalah pada tanggal 22 November itu adalah pengumuman 15 komisioner yang diterima. Dan pada tanggal itu jugalah naskah profesor saya itu disidangkan di Jakarta untuk yang pertama kali. Alhamdulillah pada 1 April 2020 saya mendapatkan SK, walaupun secara real saya terima pada tanggal 1 Juli 2020. Menjadi seorang profesor di kajian gender dan juga menjadi seorang komisioner di Komnas Perempuan, bagi saya adalah beyond my destiny. Takdir di ujung ikhtiar. Di balik duri-duri yang tajam, ada bunga mawar yang harum.